Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan mengenai fenomena yang mulai banyak terjadi di masyarakat maupun di lingkungan sekitar kita, yaitu nomofobia. Nomofobia merupakan istilah atau singkatan dari bahasa Inggris, yakni no mobile phone phobia, yang jika diartikan artinya ketakutan berlebihan saat tidak memiliki akses ke handphone atau ponsel. Dalam era digital seperti saat ini, fenomena ini menjadi semakin relevan, khususnya di lingkungan sekitar kita. Di lingkungan saya sendiri, nomofobia semakin terlihat adanya, misalnya di sekolah atau di tempat kerja. Banyak orang-orang yang sulit fokus kepada pekerjaan mereka karena terlalu sering memeriksa ponsel mereka. Yang kedua, dalam pertemuan keluarga ataupun komunitas, interaksi tatap muka mulai tergantikan dengan aktivitas di media sosial. Lalu yang ketiga, anak-anak dan remaja menjadi lebih rentan terhadap ketergantungan ini karena mereka tumbuh di era digital. Apa itu nomofobia? Nomofobia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketergantungan yang berlebihan terhadap ponsel, sehingga menimbulkan rasa cemas atau tidak nyaman saat jauh dari perangkat tersebut. Ciri-ciri ini dapat kita lihat. Yang pertama, terus-menerus memeriksa ponsel meskipun tidak ada notifikasi. Orang yang terkena nomofobia ini akan terus tergantung dengan ponsel, walaupun tidak ada aktivitas yang berarti dalam ponsel mereka. Lalu yang kedua, merasa gelisah saat ponsel tertinggal di rumah. Mereka bingung dengan aktivitas apa yang akan mereka lakukan jika mereka tidak memiliki perangkat ini di tangan mereka. Dan yang terakhir, ketergantungan yang tinggi terhadap ponsel untuk fungsi dasar seperti komunikasi, informasi, atau hiburan. Pada faktanya, dampak nomofobia di lingkungan sekitar itu tidak membawa pengaruh yang baik, melainkan sebaliknya, banyak membawa pengaruh yang buruk bagi diri kita sendiri, individual maupun dalam lingkup sosial. Yang pertama, dampaknya pada kesehatan mental. Orang yang terkena nomofobia ini akan lebih mudah terserang kecemasan berlebihan, stres, dan gangguan tidur juga akan sering muncul akibat terlalu sering menggunakan ponsel. Lalu, interaksi sosial mereka juga akan berkurang dan produktivitas mereka akan menurun karena waktu yang dihabiskan untuk bermain ponsel ini sering mengurangi konsentrasi dan efektivitas dalam pekerjaan atau belajar. Lalu, bagaimana cara untuk mengatasi hal ini? Untuk mengurangi dampak nomofobia ini, kita dapat menerapkan 4 hal. Yang pertama, tetapkan waktu bebas ponsel. Menyisihkan waktu khusus untuk menjauhkan diri dari ponsel, seperti saat makan atau sebelum tidur. Yang kedua, perbanyaklah aktivitas tanpa ponsel. Fokus pada kegiatan yang tidak melibatkan ponsel, seperti membaca, berolahraga, ataupun berdiskusi. Yang ketiga, gunakan teknologi dengan bijak. Contohnya, kita dapat memanfaatkan fitur pengatur waktu layar yang ada di ponsel kita untuk membatasi durasi penggunaan ponsel. Lalu yang terakhir, tingkatkanlah interaksi sosial. Ajak orang-orang di sekitar kita untuk lebih banyak berinteraksi secara langsung. Faktor-faktor yang mendukung merajalelanya nomofobia di masyarakat ini ada banyak sekali faktor. Yang pertama itu penggunaan smartphone yang berlebihan, seperti media sosial, aplikasi pesan, atau permainan. Ini dapat menciptakan ketergantungan yang mengarah pada rasa cemas ketika perangkat tidak ada. Lalu juga faktor dari kebutuhan sosial. Banyak orang merasa terhubung dengan orang lain melalui ponsel, dan ketika tidak dapat mengaksesnya, mereka merasa terisolasi atau takut kehilangan kontak dengan teman, keluarga, ataupun rekan kerja. Yang ketiga, tekanan sosial dan profesional. Dalam beberapa konteks, terutama dalam dunia kerja, orang merasa perlu untuk selalu tersedia atau terhubung untuk merespon pesan dengan cepat, dan ini dapat meningkatkan rasa cemas ketika ponsel tidak dapat diakses. Faktor yang keempat yaitu FOMO atau Fear of Missing Out. Rasa takut ketinggalan informasi terbaru, acara sosial maupun percakapan penting dapat membuat seseorang untuk terus memeriksa ponselnya. Dan jika
Dan ini juga bisa menyebabkan kecemasan ketika perangkat tidak tersedia. Juga faktor dari kebiasaan dan rutinitas. Ponsel sering menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari, misalnya saat bangun tidur, sebelum tidur, atau saat menunggu. Kita terbiasa untuk menggunakan ponsel di saat-saat itu. Dan ketika kebiasaan ini terganggu, akan muncul perasaan tidak nyaman. Faktor yang keempat, pengaruh psikologis. Faktor psikologis ini seperti kecemasan sosial atau perasaan tidak aman dapat memperburuk kecenderungan untuk terhubung dengan ponsel karena ini dianggap sebagai cara untuk merasa lebih aman atau terkendali, apalagi saat di tempat-tempat umum. Faktor yang terakhir yaitu dari desain aplikasi dan ponsel. Sekarang ini banyak sekali aplikasi dan perangkat mobile yang dirancang untuk memikat perhatian pengguna secara terus-menerus dengan notifikasi yang membuat pengguna merasa perlu untuk selalu memeriksa ponsel mereka. Nomofobia juga bisa berkembang ketika faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mengarah pada ketergantungan yang semakin kuat terhadap perangkat mobile. Implikasi atau dampak nomofobia di kalangan siswa terhadap pendidikan mereka, kehidupan sosial, dan kemampuannya bersosialisasi nyata adanya. Yang pertama, dampaknya terhadap pendidikan, yaitu gangguan fokus dan konsentrasi. Karena ketergantungan yang tinggi pada ponsel ini dapat menyebabkan siswa kesulitan untuk fokus pada pelajaran atau tugas sekolah, karena mereka cenderung lebih mudah terganggu oleh notifikasi atau aplikasi yang ada di ponsel yang bisa mengurangi waktu dan perhatian mereka untuk belajar. Yang kedua, dampaknya terhadap pendidikan yaitu penurunan kinerja akademik. Siswa yang terus-menerus menggunakan ponsel untuk media sosial atau hiburan cenderung memiliki waktu tidur yang lebih sedikit dan ini berdampak pada kualitas konsentrasi dan daya ingat mereka. Hal ini berpotensi mengarah pada penurunan kinerja akademik. Lalu yang ketiga, pengabaian mereka terhadap tugas dan kewajiban. Ketergantungan pada ponsel bisa menyebabkan siswa menunda atau melupakan kewajiban mereka seperti mengerjakan tugas, mempersiapkan ujian, atau menyelesaikan proyek penting karena lebih fokus pada ponsel. Lalu dampak mereka terhadap kehidupan sosial. Mereka akan kesulitan membangun hubungan yang mendalam karena mereka lebih bergantung pada ponsel dan lebih banyak berinteraksi di dunia maya daripada secara langsung. Lalu, kecemasan sosial. Beberapa siswa mungkin mengalami kecemasan sosial karena ketergantungan mereka pada ponsel. Lalu, pengaruhnya juga terhadap keterampilan komunikasi. Ketergantungan pada ponsel ini, terutama dalam komunikasi teks atau media sosial, dapat mempengaruhi kemampuan siswa untuk berkomunikasi secara tatap muka. Ini bisa mengurangi kemampuan mereka dalam memahami ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nuansa komunikasi langsung. Juga dampaknya terhadap kemampuan bersosialisasi, anak-anak akan terisolasi dari kehidupan sosial mereka karena tidak pandai bersosialisasi secara langsung. Lalu juga ini menimbulkan perilaku menarik diri karena beberapa siswa mungkin akan lebih memilih untuk menghabiskan waktu di dunia maya daripada berpartisipasi dalam aktivitas sosial atau ekstrakurikuler karena mereka sudah sangat terikat dengan ponselnya tersebut. Lalu sebagai guru maupun calon guru, apa yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi hal ini? Guna membantu mereka mengelola ketergantungan pada ponsel ini, ada banyak hal yang dapat dilakukan. Yang pertama, kita bisa meningkatkan kesadaran dan mengedukasi mereka tentang nomofobia ini, juga dampak-dampaknya. Lalu yang kedua, kita bisa menerapkan kebijakan penggunaan ponsel di dalam kelas. Yang ketiga, kita harus mendorong anak-anak kita untuk beraktivitas sosial dan ekstrakurikuler. Lalu yang keempat, kita juga harus menjadi contoh yang baik dalam penggunaan ponsel. Yang kelima, kita bisa mengajarkan teknik manajemen waktu kepada siswa-siswa kita. Bagaimana cara membagi waktu antara bermain ponsel dan juga waktu untuk belajar agar dua hal ini tidak saling mengganggu. Yang keenam, kita bisa menyediakan alternatif yang menarik untuk pembelajaran. Lalu yang terakhir, kita dapat mengevaluasi dan refleksi secara berkala. Kita dapat mengadakan evaluasi penggunaan ponsel, juga pemantauan dampak penggunaan ponsel.
Penting untuk kita sadari ya bahwa meskipun ponsel dan teknologi memiliki banyak manfaat, kita juga perlu bijak dalam menggunakannya. Nomofobia dapat mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita, baik pendidikan, sosial, maupun kemampuan kita dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, dengan menetapkan batasan yang jelas, mengatur waktu penggunaan, dan menjaga keseimbangan antara dunia maya dan dunia nyata, kita dapat menghindari terjerumusnya kita dalam kecanduan ponsel ini. Sebagai individu, kita bertanggung jawab untuk mengelola teknologi dengan bijaksana agar tetap produktif dan juga menjaga hubungan sosial yang sehat, serta menjaga kesehatan mental dan fisik. Semoga kita semua dapat terus berkembang dengan teknologi yang ada tanpa kehilangan kontrol atas kehidupan kita. Sekian penjelasan dari saya mengenai fenomena nomofobia di lingkungan sekitar kita ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.